Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut kami informasikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Dan ibadah sekolah Minggu setiap pukul 8.30 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu, bertumbuh, dan mendalami firman Tuhan, kami juga mengundang untuk hadir dalam ibadah Dopafis, doa, pendalaman Alkitab, dan penajaman visi yang diadakan setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan kepada seluruh jemaat Eka untuk mendukung akun sosial media GBT Eka dengan cara mengikuti dan like Instagram @gbt.eka. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan beribadah, kami juga memohon kepada seluruh jemaat Eka yang membawa handphone untuk bisa mematikan atau memposisikan handphone pada mode silent. Demikian jadwal ibadah yang perlu kita ketahui. Sekian yang dapat kami informasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuliakan, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Rasakan hadirat-Nya Bapak Ibu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu Tuhan, Tuhan penuhi kami Tuhan
Jamah setiap hati kami Tuhan. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. hadirat-Mu memenuhi. Tuhan jamah setiap kami. Hadirat Kudus-Mu Penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hanya Bapak Ibu yang menyanyikannya. memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya minta Bapak Ibu untuk menyanyikannya. Memenuhiku. Rasakan hadiratnya di tempat ini. Hadirat Oh Yesus. Kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Naikkan suara kita. Engkau jamah, Engkau urapi setiap kami Tuhan. Yesus, anugerah-Mu besar. Kami puji sembah Dia. Hadirat-Mu Bapa penuhi kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oh Yesus.
kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya minta Bu Kris untuk pimpin dalam doa. Kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini, Tuhan. Engkau hadir, Engkau menjamah setiap kami. Kami siap, Tuhan. Kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk dipulihkan, dan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah Engkau disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami. Dan kami boleh mendengarkan suara-Mu, Tuhan, yang menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, kami serahkan waktu kami sebentar di dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah Tuhan ibadah kami boleh benar-benar, Tuhan, kami boleh merasakan jamahan Tuhan di dalam hidup kami secara pribadi. Berkaryalah ya Roh Kudus. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Masih tetap bangkit berdiri. Ada sukacita, lambaikan tangan. Kita akan sedikit bergoyang hari ini. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bapak Ibu boleh bergandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirinya, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul
bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah kasih, Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Boleh bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari setiap kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah
karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu. Dan ku ingin Tuhan, siapkanlah hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Yesus. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, urapi setiap kami Bapa. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Inilah hati kami Tuhan. Engkau mengerti hati kami. Kami rindu untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami siapkan hati kami. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, sehingga kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan dan bagaimana kami harus bertindak di dalam kehidupan ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu sebentar. Pakai lidah mulut hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami sekalian, sehingga benar-benar firman-Mu Tuhan boleh berguna dalam kehidupan kami, boleh membawa kami dari satu kebenaran menuju kepada kebenaran yang lain. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu kami sebentar. Sekolah minggu juga akan melakukan ibadah mereka. Kiranya Tuhan juga akan menyertai, Tuhan akan bekerja. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Saya persilakan Pak Yohanes.
Shalom. Oh, suaranya kok tidak terdengar. Shalom. Puji nama Tuhan. Inilah kemurahan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan curahkan terus menerus dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara yakin bahwa Tuhan terus menerus mencurahkan berkatnya bagi saudara? Nah, kalau saudara sendiri tidak yakin, bagaimana berkat itu bisa turun? Ya, saudara sekalian, sekali lagi pagi hari ini dalam kesempatan yang indah, kita memasuki sebuah bulan yang disebut dalam penanggalan gerejawi kita, bulan keluarga. Inilah bulan keluarga. Artinya kita diminta kembali mencoba menghayati apa makna dari keluarga. Bagaimana kita bisa menyadari dan mengerti apa yang dimaksud dengan sebuah keluarga. Nah, pagi hari ini dalam menghayati itu, yang pertama saya ingin mengajak saudara merenungkan dengan dalam bagaimana kita bisa menghidupi kasih Bapa di dalam keluarga kita. Sekali lagi, bagaimana kita bisa menghidupi kasih Bapa dalam keluarga kita. Nah, saudaraku sekalian, untuk menghantar pemahaman ini, saya ingin mengajak saudara membaca bagian dari Alkitab yang cukup panjang, tetapi kita perlu membacanya dan sekali lagi mencoba menghayati dengan teliti apa yang firman Tuhan katakan. Ya, kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Memang kita sudah hafal bagian ini dan kita sering kali mendengar. Tapi mari sekali lagi pagi hari ini dengan rendah hati dan kita hati terbuka mengenai Tuhan, berbicaralah kepada kami. Berbicaralah sekali lagi untuk konteks saat ini agar kami boleh mengerti apa maknanya. Nah, karena ayatnya cukup panjang, maka saya ingin mengajak saudara bersaut-sautan, ya. Ayat yang ganjil saya akan membacakan bagi saudara, ayat yang genap saudara yang membaca, ya, bersama-sama dengan suara yang keras, dengan sungguh-sungguh membaca bagian ini. Kalau bagian terakhir selesai, kita aminkan sehingga Tuhan berbicara kepada setiap kita. Injil Lukas pasal 15 ayat 11, saya membacanya lebih dahulu. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, di negeri yang jauh maksudnya, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.
Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku." Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta dari bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Saudara, kisah ini merupakan kisah yang sudah bertahun-tahun, bahkan ketika saya masih sekolah minggu, ini merupakan salah satu cerita favorit. Kalau guru menceritakan ini senang sekali, saya pasti akan mencoba memperhatikan sampai terbengong-bengong. Kenapa saudara? Karena kisah ini adalah sebuah kisah yang bukan hanya merupakan sebuah legenda, tetapi sesuatu yang terjadi berulang sampai saat ini pun peristiwa ini terus masih berulang dan berulang. Kalau sudah memperhatikan kisah anak yang terhilang, maka pertanyaannya, menurut pembacaan saudara ketika saudara membaca dari ayat 11 sampai 32, siapakah yang terhilang? Siapakah yang dimaksud anak yang terhilang? Apakah anak yang bungsu? Ataukah anak yang sulung? Kalau saudara memperhatikan dan memikirkannya dengan dalam, maka saudara sebetulnya harus mengerti latar belakang budaya orang-orang pada zaman itu. Seringkali kita lalu menghakimi, oh anak si bungsu itu yang terhilang. Kenapa? Bayangkan toh ayahnya masih hidup, dia sudah minta warisan. Tidak pantas, tidak bagus. Saudara, kalau saudara memperhatikan bagaimana budaya yang ada di sana, ternyata ketika saya mencoba menyelidiki, mempelajari, budaya di sana memang memberikan kesempatan atau memberikan izin untuk seorang ayah membagi harta warisannya walaupun dia masih hidup. Asal memang ayah itu yang punya kehendak. Ya,
Memang ayah itu punya inisiatif. Daripada nanti kalau saya sudah meninggal, anak saya gegeran rebutan, lebih baik semasa saya masih hidup, saya bagi. Dan budaya sana mengizinkan hal itu. Dengan catatan asal ayah itu memang menghendaki. Lalu kalau begitu, di mana letak kesalahan si anak bungsu itu? Oh iya, karena belum apa-apa sudah meminta warisan ayahnya padahal belum meninggal. Dan tidak disebutkan bahwa ayahnya memang mau membaginya. Ya kan? Nah, kalau sudah perhatikan memang tidak disebutkan ayah itu punya keinginan membaginya. Tetapi sekali lagi budaya menunjukkan bahwa ternyata anak siapapun dia dalam keluarga boleh meminta. Boleh meminta warisan sebelum ayahnya meninggal. Boleh. Memang budayanya mengizinkan. Tetapi ada catatan. Tindakan seperti itu bukan tindakan yang seharusnya. Itu bukan tindakan yang benar dan baik. Bahkan itu menunjukkan sebuah tindakan yang tidak penuh dengan pertimbangan dan perasaan hati. Karena dengan mengatakan, ayah berikanlah harta yang sebetulnya menjadi warisan bagi aku. Itu dengan mengatakan seperti itu sama dengan berkata bahwa lebih baik atau saya berharap engkau mati. Jadi itu bukan sesuatu yang layak. Tidak menunjukkan hati yang punya hubungan yang bagus. Tapi saudara, ini kenyataan hidup kita sehari seringkali itu masih terjadi bahkan sampai hari ini. Betapa sedihnya dan susahnya orang tua ketika dia masih sehat, masih kuat, lalu seperti seolah-olah didoakan cepat mati. Nah, itu sebabnya saudara kalau sudah memperhatikan bagian ini, saudara mulai membayangkan, wah kalau begitu si kecil ini yang nakal ini ya, dia tidak punya perasaan. Orang tuanya masih ada, sudah tidak mau nurut sama orang tuanya dilawan, orang tuanya didoakan cepat mati. Wah ini bagaimana anak seperti ini? Tapi kalau saya perhatikan, ternyata bukan hanya si bungsu yang dikatakan hilang. Ternyata kalau saya perhatikan dengan baik, si kakaknya juga termasuk orang yang terhilang. Tuhan Yesus ingin menunjukkan gambaran bahwa bukan hanya si bungsu yang terhilang, tapi si sulung juga terhilang. Bagaimana bisa terhilang? Karena kalau saudara perhatikan, ternyata dia mempunyai suatu perasaan yang tidak tepat ketika menghayati dan melihat apa maknanya sebuah keluarga. Nah, saudaraku sekalian, sehingga kalau saya renungkan beberapa komentari memberikan judul, memang biasanya orang mengerti ini judulnya perumpamaan anak terhilang, ya toh, The Prodigal Son. Biasanya begitu, the parable of the prodigal son, anak yang terhilang. Tapi kalau saya perhatikan, lebih daripada cuma anak yang terhilang, ini lebih menekan kepada bagaimana seorang ayah yang mempunyai kasih yang luar biasa. Kasih yang istimewa. Dan kasih yang dimiliki oleh ayah inilah yang mempersatukan keluarga. Sehingga keluarga itu menjadi kokoh, menjadi kuat, dan dia bisa berdiri teguh. Bagaimana melihatnya itu? Mari kita lihat bagian demi bagian. Yang pertama,
pertama, apa maknanya dalam bagian ini? Kalau kita melihat bagaimana situasi dan cerita yang terjadi, maka saudara boleh menghayati dari awal sampai akhir. Apa yang sebetulnya membuat keluarga ini tetap bisa berdiri? Apa yang membuat situasi, problem, persoalan yang terjadi bisa diatasi dengan baik? Terus terang kalau mau bicara jujur, ayah ini adalah ayah yang paling tersakiti. Sebagai orang tua, dia yang paling tersakiti. Kenapa? Bayangkan anaknya sendiri yang dikasihi, yang tidak dibeda-bedakan datang mau meminta warisan. Tetapi ayah yang menghadapi situasi itu tetap dengan tenang. Dia mengatakan, baik, kalau engkau mengendaki, yuk kita bagi. Dia bagi. Untuk yang besar, untuk yang kecil dikasihkan, dan dia pergi. Nah, setelah itu terjadi, apa yang terjadi dengan sang ayah? Kalau sudah membaca ayat dalam firman Tuhan yang kita baca, luar biasa. Ayah itu ternyata walaupun sudah memberikan hartanya, anak itu istilahnya tidak tidak baik. Ya, belum apa-apa sudah mendoakan orang tuanya cepat tidak ada. Ternyata ayah itu tetap memikirkan, tetap mendoakan. Dan kalau sudah perhatikan dengan baik, ternyata ayah itu menyambut kembali ketika anak itu kembali ke bapaknya. Dia kembali dalam kondisi apa? Dalam kondisi sudah habis semuanya. Karena apa yang dia miliki, dia jual, terus dia pakai berfoya-foya. Dan setelah itu, setelah hartanya habis, teman-temannya semua pergi. Bukannya teman-temannya pergi, maka untuk mencari dan mengisi perutnya saja dia tidak mampu. Karena di sana terjadi kelaparan. Sampai-sampai dia mau berebut dengan makanannya babi. Sudah tahu makanan babi? Wow, ya saudara yang biasa beternak akan tahu. Makanan babi itu enak, ya. Wah, saudara bisa tahu itu dari jarak beberapa meter aja. Kalau saudara nggak biasa bisa pakai masker double 5 gitu ya. Itu pun masih tembus loh saudara. Waduh, luar biasa baunya, rasanya nggak ada yang bisa dirasakan. Situasi dan kondisi itu membuat si anak ini sadar dan dia mulai kembali. Dan dia mulai mengatakan, iya aku sadar aku sudah berbuat salah. Nanti kita lihat kenapa kesalahannya. Tapi nanti, aku sudah berbuat salah. Aku akan kembali kepada bapakku. Dan ternyata bapaknya itu luar biasa. Ketika anak itu masih jauh, namanya rumah orang kaya. Itu halamannya luas sekali, jalan dari jauh aja sudah kelihatan dari rumahnya yang di atas. Ketika dilihat anaknya sedang jalan dengan tertunduk, dengan malu, dengan perasaan sakit, dia datang. Dia ingin mengatakan, aku mau hanya jadi pelayan. Karena pelayan bapakku aja itu lebih enak dari aku. Aku ini susah, itu sebabnya aku mau datang. Masih jauh, ternyata bapak itu sudah menyambut dia. Nanti kita lihat bagaimana cara menyambutnya. Tapi bapak itu, lihat saudara, apa makna kasih bapak ini? Yang pertama, makna daripada kasih bapak ini adalah kasih yang mau mengampuni dan mau menyambut kembali. Artinya inilah sesuatu yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan kasih yang mengampuni dan mau menyambut kembali? Coba perhatikan saudara. Saya mau tanya terlebih dulu. Kalau pada perumpamaan ini didahului dengan dua perumpamaan lain. Perumpamaan yang pertama adalah domba yang hilang. Ada seorang punya 100 domba, yang satu hilang, kemudian ditinggalkannya yang 99, dia pergi mencari yang satu.
Itu yang pertama. Terus yang kedua disambung lagi. Ada seorang wanita mempunyai 10 uang perak untuk kalung sebagai tanda bahwa dia sudah dipinang. Ternyata salah satu mata uangnya hilang. Lalu dia pergi mencari, mengambil lampu, mengambil sapu, mencari sampai dapat. Jadi dalam perumpamaan domba yang hilang, itu domba itu hilang karena apa? Dombanya bisa hilang karena apa? Karena apa? Halo, karena apa kira-kira dombanya kok bisa hilang? Karena kebodohan dari si domba itu sendiri. Lah wong enak-enak digembalakan, diatur, dibawa ke padang yang hijau, lah kok dia pergi nyelentang sendiri. Dia pergi sendiri, dia bedol sendiri. Ya toh? Coba bayangkan, itu kan sesuatu yang kebodohan yang luar biasa. Yang kedua, kalau si uang yang hilang itu karena apa? Kenapa kok uang itu bisa hilang? Uang itu kan benda mati. Kalau binatang bisa lari ya toh. Bodoh, sudah digembalakan kok pergi. Sekarang kalau uangnya kok bisa hilang, itu karena apa kira-kira? Karena memang dibuang-buang uangnya? Enggak, pasti dijaga. Apalagi itu tanda ikatan pernikahan. Oh, dia pasti jaga. Kenapa kok hilang? Itu hilang karena kecerobohan. Ya toh, sampai hilang. Tetapi sekarang pertanyaannya, anak yang terhilang, untuk kisah anak yang terhilang, mengapa anak itu bisa terhilang? Dia terhilang karena keinginannya sendiri. Ingat saudara, seringkali terjadi dalam hidup ini karena keinginan kita lah yang membuat kita terhilang. Karena keinginan kita lah yang membuat kita menjauhkan diri dari kehendak Bapa surgawi. Karena keinginan diri kita lah, kita lalu meniadakan apa yang orang lain katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Dia tidak mau perhatikan lagi, tapi dia hanya mau mengikuti keinginannya sendiri. Jadi kalau dalam domba yang hilang, yang salah dombanya. Kalau dalam uang yang hilang, yang salah yang pemiliknya. Kalau dalam anak yang terhilang, siapa yang salah? Yang hilang itu sendiri. Tetapi walaupun yang salah, yang hilang itu sendiri, ternyata Bapa itu yang mempunyai kasih. Dia mau mengampuni. Dia mau menyambut kembali. Saudara, kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam hubungan suami istri, baik dalam hubungan orang tua anak, baik dalam hubungan saudara dengan saudara, baik dalam hubungan saudara dengan teman-teman sekeliling, baik itu dengan pekerjaan, lingkungan, apapun juga. Sekali lagi, apa yang akan memperkokoh, yang akan bisa menyatukan kita, hanya kasih Bapa yang tidak pernah bersyarat. Kuncinya ada di sana. Kasih Bapa yang mau menerima, bukan kesalahan sang Bapa, tapi dia punya inisiatif mau mengampuni dan mau menyambut kembali. Bukannya ketika anaknya datang tertatih-tatih dan dia merasa hatinya gundah gulana, merasa apa nanti respon orang tuanya, bagaimana dia mau meminta sebagai budak. Ayahnya bukan mengatakan, "Hei, ngapain kamu kembali?" Oh, anak durhaka, tidak tahu diuntung, selalu menyusahkan orang tua. Sekarang kalau sudah seperti ini baru kembali. Enggak. Sang Bapa mau mengampuni tanpa menyinggung apa-apa. Loh, apa sih si anak bungsu itu tidak minta maaf? Minta maaf. Bapak, coba kita baca sekali lagi. Saya ingin saudara membaca ayat bagian itu. Ketika si anak itu datang dan dia berkata, ayat 21, kata anak itu kepadanya,
Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, juga terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Aku mau, nah ini masih mau nulis, mau mengatakan, aku mau, belum sampai keluar kata-kata selanjutnya. Bapaknya langsung mengatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Bukan hanya semua itu diberikan, lebih lagi, cepat kamu yang lain, ambil lembu yang paling tambun, sembelih, kita pesta, kita bersuka cita, karena dia sudah datang. Sudah bisa melihat betapa luangnya hati Bapa. Betapa kasih yang tanpa syarat itu luar biasa. Coba bayangkan, andai kata pada waktu itu ayahnya ngomel, ayahnya ngamuk, ayahnya bicara yang macam-macam, apa yang terjadi? Belum tentu anak itu bisa kembali lagi. Jangan-jangan anak itu mengatakan, ya sudah ayah, memang saya tidak layak. Sudah ya, saya tinggal lagi ya, saya tak menikmati kesengsaraan saya. Ya kan? Coba bayangkan ketika saudara membuat kesalahan, saudara membuat pelanggaran, kemudian orang yang ada hanya mencaci maki, memojokkan, menindas saudara, membuat saudara tambah stres. Apakah itu akan menolong? Dalam kisah ini yang Tuhan Yesus sampaikan, sang ayah menunjukkan bagaimana kasih Bapa yang luar biasa. Dia mau terima. Dia sambut. Dan saudara perhatikan bagaimana menyambutnya. Anak itu kotor, dekil, karena baru menjaga babi dan dia perjalanan balik ke rumah ayahnya. Ayahnya tidak segan-segan disambutnya, dipeluknya dia. Lihat saudara, dipeluknya. Ada sebuah transfer of love. Dia peluk. Dia katakan, anakku. Dan lebih istimewa, tidak hanya sekedar dipeluk, diciumnya anaknya itu. Betapa besar arti kasih. Kalau kita boleh menghayati itu dalam hidup kita. Itu sebabnya apa yang bisa mengokohkan keluarga itu? Itu karena kasih Bapa. Seringkali kita ini jangankan disakiti, kita tidak disakiti aja kita sudah membalasnya luar biasa. Seolah-olah kalau kita merasa diri kita terpojokkan, merasa kita ini diperlakukan tidak semena-mena, maka kita sudah marah. Dalam hal ini, betapa perasaan sang Bapa yang seperti itu. Dia tetap mau mengampuni. Yang pertama, apa teladan yang Bapak itu berikan? Kasih Bapak yang tidak bersyarat itu, kasih yang mengampuni dan mau menyambut kembali. Yang kedua, apalagi yang kedua kalau saya perhatikan, kasih Bapak itu menunjukkan bagaimana dia mau mengorbankan egonya. Dia mau mengorbankan egonya. Saudara, kalau saudara perhatikan bagaimana sebetulnya kondisi dan keadaan. Menurut kebiasaan, orang di timur, apalagi orang tua di timur, itu tidak pernah berlari. Kecuali ada sesuatu yang sangat istimewa. Dikisahkan di sini, ketika anak itu datang, siapa yang menyambut lebih dulu? Anaknya lari dulu? Enggak, anaknya ketakutan. Tapi bapaknya lihat, walaupun dia sudah tua, dia lari ke sana menyambut anak itu. Memeluk dan menciumnya. Saudara, bukankah ini yang menunjukkan bagaimana kasih Allah yang luar biasa itu?
kasih yang akan mempersatukan, adalah kasih yang betul-betul mau melepaskan ego yang ada dalam hidup kita. Coba perhatikan, siapa yang harus melepaskan egonya? Yang pertama yang harus melepaskan egonya itu adalah si bungsu dulu. Dia awalnya kenapa meninggalkan keluarga minta warisan? Kepingin ngerasakan senengnya dunia. Dia kepingin happy, ya toh? Dan happy-nya menurut dirinya, bukan menurut yang umumnya. Happy menurut dirinya sendiri. Egonya yang diutamakan. Pokoknya aku kepingin yang namanya happy harus begini. Yang namanya seneng itu harus seperti ini. Yang merasa bisa nikmati hidup tuh harus seperti ini. Tidak peduli kebiasaan, tidak peduli aturan, tidak peduli apa yang orang lain inginkan, apa yang ayahnya rencanakan, apa yang ayahnya mau bikin buat dia, tidak peduli. Dia pergi. Pertanyaannya, ketika dia pergi ke tempat yang jauh, dia dapat? Selama hartanya banyak, dia dapat. Tapi yang didapatkan itu semu. Kenapa kok semu? Buktinya ketika uangnya habis, teman-temannya yang dulunya bersama dengan dia di mana? Pergi semua. Loh, nggak ada satupun yang nolong loh. Coba bayangkan. Oh, cuma makan loh, nggak mau menolong. Coba bayangkan. Apa yang dia cari? Dia mau cari kedudukan, dia dapat. Tapi ketika dia balik ke rumah bapaknya, apa yang dia dapat? Yang dia dapat jubah yang paling mahal. Dia dapat apa? Cincin. Dia dapat apa? Kasut. Loh, itu dulu yang dia kejar dengan pikiran dan egoismenya. Dia kepingin itu yang dia bisa capai. Dia itu bisa dia dapat. Ternyata dia tidak akan dapat. Di mana dia dapat akhirnya? Ketika dia kembali ke rumah. Cincin itu tanda bahwa dia diakui sebagai anak. Baju yang mahal itu tidak bisa didapatkan oleh seorang budak. Kasut itu menunjukkan bahwa dia dilayani dengan baik. Pada waktu dia pergi jauh, dia dengan egonya, dengan kemauannya, dia mau berpesta pora. Apa yang dia mau capai? Sukacita. Dia dapat? Tidak, tambah sengsara. Kapan dia dapat? Waktu dia pulang. Dia dikasih lembu, dipotongkan lembu dan berpesta dengan teman-teman yang lain. Teman dia dapat, sukacita dia dapat. Ingat, sukacita, kebahagiaan, apa yang ingin kita dapatkan itu hanya ada di dalam Bapa surgawi yang mengerti, dan itu semuanya melalui sebuah tatanan keluarga yang baik. Itu sebabnya ego harus ditanggalkan. Siapa lagi ego? Siapa yang harus ditanggalkan? Egonya sang kakak. Itu juga. Sang kakak itu disebut anak yang terhilang juga. Karena apa? Dia merasa, kok enak? Dia sudah ngabisin, semuanya dihabiskan sama dia. Sekarang sudah habis baru kembali. Dan setelah dia kembali, enaknya dia dipestani, dia dikasih semua yang bagus-bagus. Lah kok enak? Saudara, menurut adat istiadat orang zaman dulu, anak sulung di dunia timur, anak sulung itu dapat warisan 2 kali lipat dari saudara-saudara yang lain. Berarti dia menganggap harusnya itu. Lah tapi dia mengatakan buktinya saya sudah mengabdi. Aku itu nurut sama bapak. Tapi kenapa satu kambing, jangankan lembu. Kambing aja loh aku gak pernah disembelihkan untuk pesta pora sama teman-temanku. Kembali sang ayah menunjukkan, tanggalkan egomu. Adikmu itu sudah mati, tapi dia sekarang hidup kembali. Dia menyadari kesalahannya. Ayo terima dia.
Kasih itu mengokohkan ikatan ketika kita bisa menerima dengan baik. Jangan biarkan dia seperti itu. Ayo terima dia. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, adakah kasih yang seperti itu saat ini ada dalam kehidupan saudara? Ingat, kasih Bapa itu adalah kasih yang mau mengorbankan ego. Dari mana mengorbankan ego? Coba perhatikan yang berikutnya. Kasih itu berinisiatif membangun relasi kembali. Lihat, coba perhatikan. Anak yang bungsu ketika datang, yang menyambut lebih dulu itu anaknya lari kepada bapaknya atau bapaknya lari kepada anaknya? Bapaknya lari kepada anaknya, oke? Yang kedua, ketika anak sulung marah, kurang ajar, kok bisa? Oh, enaknya sendiri, dia sudah habis-habisin, dipestai, aku enggak pernah. Siapa yang mendatangi kakak sulung yang tidak mau masuk karena mangkel dan marah? Siapa? Bapaknya lagi. Ya toh? Bapaknya datang, nak, jangan begitulah nak. Itu adikmu itu sudah mati, sekarang bangkit kembali. Ayo, masuk, jangan seperti itu. Lu ya tapi kenapa? Aku sudah bekerja sekian lama, aku enggak pernah dikasih. Lupa ya kamu. Kamu kan sama-sama saya terus. Apa yang ada padaku, itu juga milikmu. Lihat saudara, sebetulnya kan dia mendapat bagian yang sangat besar dan lebih besar. Tapi seringkali dia tidak mau menyadari. Itu sebabnya ingat, kasih yang benar, kasih yang tanpa syarat adalah kasih yang punya inisiatif untuk mulai membangun. Dalam keluarga, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang tua anak, dalam hubungan dengan saudara. Siapa yang harus memulai? Yang salah, ya. Yang lari, yang nyusahkan keluarga. Janji firman Tuhan dan Tuhan Yesus beri contoh. Setiap kita, siapapun kita harus memulainya. Kita harus punya inisiatif untuk memulai. Datang, jangan merasa, oh bukan aku yang salah kok. Bukan aku kok yang membuat. Kan dia yang garai, kan dia yang berbuat. Kan dia dan dia dan dia. No, tidak akan kokoh keluarga. Kita harus memulainya. Kita inisiatif memulai dan membangun relasi itu. Itu sebabnya saudara, marilah pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Ingat, segala sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan itu indah bagi kita. Tetapi kita sekarang harus belajar menghidupi contoh yang Allah berikan. Jangan merasa bukan aku kok yang butuh. Bukan aku kok yang harus memulai. Tapi mari kita membangun persatuan dan kesatuan itu dengan kasih Bapa yang tanpa syarat. Saya yakin apapun perpecahan yang sedang terjadi, apapun kesakitan hati yang sedang muncul dalam hidup kita serahkan kepada Tuhan dan kata, Tuhan, biarlah kasih Bapa memenuhi hidupku. Biarlah kasih-Mu menyentuh hatiku, sehingga aku boleh mempunyai kasih yang abadi, yang tanpa syarat, yang bisa memulai, yang bisa merangkul, yang boleh saling membangun satu dengan yang lain, sehingga kami boleh menjadi sebuah keluarga. Semua dimulai dari keluarga yang paling kecil, di rumah tangga kita masing-masing. Tapi terus mengembang kepada gereja Tuhan, mengembang kepada gereja yang universal, mengembang kepada persatuan, karena Tuhanlah yang menghendakinya. Mari kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku rindu, aku boleh mengampuni, aku boleh merelakan, aku meninggalkan egoku, aku mau. Mari kita nyanyian pujian kita bersama-sama sambil kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus.
Betapa seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Betapa besar kasih setiamu. Betapa nyata perlindunganmu. Tak suatu kuasa pun yang mampu memisahkan aku dari kasih-Mu. Mari kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Marilah kita berjuang untuk menghidupi kasih Bapa dalam keluarga kita. Sehingga benar-benar kasih Bapa itu melingkupi kita, menyatukan kita, menyatukan keluarga kita, menyatukan gereja eklesia keluarga Allah di tempat ini, menyatukan gereja-gereja Tuhan di Kota Malang, menyatukan gereja-gereja Tuhan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan kita boleh merasakan betapa besarnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita ini. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh penghayatan sambil kita mempersiapkan diri melihat betapa besar kasih-Nya yang sudah tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sebentar tubuh dan darah-Nya yang dilambangkan dengan roti dan anggur akan menjadi bagian dalam hidup kita. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ya Tuhan Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku surut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Sekali lagi kata seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan satu kerendahan hati. Mungkin kita adalah anak yang terhilang itu. Kita sudah menjauhkan diri dari kawanan domba Allah. Kita sudah menjauhkan diri dari Bapa yang baik, dari keluarga Allah.
Kita ingin menikmati kebahagiaan menurut versi kita sendiri. Tetapi apa yang kita dapatkan? Seperti anak terhilang, kita bangkrut. Kita sudah kehilangan semuanya. Kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan semua yang kita inginkan. Kita kehilangan kasih Bapa. Tetapi bersyukur, Allah adalah Bapa yang baik. Dia karuniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita, untuk membeli kembali agar kita boleh bersatu dengan Bapa. Namun dia harus mati. Dia harus korbankan nyawanya di atas kayu salib. Karena saudara dan saya. Karena dosa kita yang sudah menjauhkan kita dari Tuhan. Sebabnya saat ini ada perjamuan yang kudus yang berupa tubuh dan darah Yesus sebagai lambang yang sudah dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengundang untuk petugas untuk bisa membagikan cawan dan roti. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi kami. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur baik waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan sayang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebenarnya kita tidak layak, karena kita sudah meninggalkan Bapa yang baik. Tetapi kasih Bapa itulah yang melayakkan kita untuk kembali. Jangan takut untuk kembali, jangan malu untuk kembali. Karena disitulah kita akan menemukan kasih yang sejati itu.
seperti Bapa sayang anaknya. Saya ingin setiap kita mewujudkan komitmen kita kepada Tuhan dengan bangkit berdiri. Katakan, seperti Bapa sayang anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan kasih-Mu. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Perjamuan kudus adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar kita bisa memperingati sengsaranya sampai Ia datang kembali. Mari saudara, kita angkat hosti di tangan kanan kita. Dan kalau saudara menyetujui pernyataan ini, aminkan dengan penuh keyakinan. Sebab yang saya ajarkan kepadamu, itu saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa pada malam ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Dia mengambil roti. Dan setelah Dia mengucap syukur kepada Tuhan atas roti itu, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan penuh keyakinan, dengan pengucapan syukur. Silakan jemaat juga mengangkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pernyataan berikut ini, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan Dia mengambil piala anggur lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukan ini untuk mengenang aku. Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama dalam iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Engkau mati untuk menggantikan kami, anak yang terhilang, yang seharusnya tidak layak, tetapi Engkau melayakkan kami karena kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau mau mengorbankan nyawa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sudah membawa kami dalam persekutuan dengan Bapa kembali melalui korban tubuh dan darah-Mu. Biarlah ini mengingatkan kami untuk kami senantiasa
kembali pada jalan yang benar. Mungkin saat ini di antara kami ada yang sudah terlalu jauh meninggalkan Engkau. Kembalikan kami Tuhan, ampuni kami, sehingga kami boleh diterima kembali di dalam keluarga Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah hidup kami yang kami persembahkan kepadamu, menjadi persembahan yang kudus, yang berbau harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami sudah panjatkan doa kami. Amin. Silakan duduk saudara. Kasih Allah, kasih yang mengampuni, kasih yang tanpa syarat. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan nyanyikan Satukanlah Hati Kami. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan dan kiri. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku,
ada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sudah mempersatukan kami dalam keluarga Allah di tempat ini. Kami yakin Engkau akan mempersatukan kami terus menerus, mulai dari keluarga kami masing-masing, terus menyebar, mengembang, sehingga kerajaan surga ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menghayati bulan ini sebagai bulan di mana kami boleh, oh Tuhan, menghidupi kasih-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kami masing-masing, dalam keluarga kami, dalam keluarga besar, dalam keluarga di gereja, bahkan dimanapun kami boleh menghayati kasih-Mu. Terima kasih Bapa, itu supaya kami mempersembahkan persembahan kami yang mewakili diri kami. Terimalah persembahan kami menjadi suatu bau dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga Tuhan diperkenan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami masih mendoakan untuk saudara kami yang memerlukan dukungan doa. Kami teringat, oh Tuhan, untuk Ibu Susi, kami teringat untuk Bapak Yatno, kami teringat untuk Bapak Jimmy. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, Kau menjamah mereka. Bahkan bagi pemulihan anak Okta, untuk anak Julita, oh kami juga serahkan Tuhan untuk Tante Gyok. Kami serahkan juga Pak Hartono. Kami yakin percaya Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, dan kami melihat, oh Tuhan, kuasa-Mu nyata. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami juga mendoakan untuk saudara kami, oh yang Tuhan berkati kembali dengan, oh Tuhan, 1 tahun dalam hidupnya. Tuhan berikan kekuatan sehingga dalam tahun-tahun mendatang Tuhan makin ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dan sebentar kami pulang dengan menerima berkat dan anugerah daripada Tuhan Yesus sendiri. Mari alahkanlah tangan-Mu dan hati-Mu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, kemurahan dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus tinggal dalam hidupan-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Semi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Puji